Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah malam hari ini sihah wal afiyah bisa kumpul sama-sama cari ilmu. Insyaallah berkah manfaat. Malam ini saya hanya akan menjawab satu pertanyaan umat yang selama bertahun-tahun ditanyakan ke saya lewat pesan WhatsApp maupun pesan-pesan yang lain. Pertanyaannya sederhana, jawabannya gampang, tapi membuat paham kok susah ya. Pertanyaannya sederhana, jawabannya gampang, tapi membuat orang bisa paham dengan jawaban itu kenapa jadi susah. Makanya malam hari ini kita berdoa mudah-mudahan jawaban ini betul-betul bisa memahamkan yang menjawab dan yang diberi jawaban. Amin. Pertanyaannya simpel. Saya sudah baca sholawat, saya sudah baca Yasin, saya sudah baca zikir macam-macam, saya sudah doa dan doa dan doa dan doa. Kenapa hutang saya nggak lunas-lunas? Ada yang nanya begini, ya ada enggak itu? Ada. Saya udah wiriti macam-macam, saya udah doakan macam-macam. Kenapa suami saya bandul terus, nggak sadar-sadar? Ada enggak istri yang doanya begitu? Udah. Yang di rumah juga ngaku kok ya, ada. Suami, kurang apa saya Ustadz, kurang apa saya Habib, kurang apa saya Kiai. Setiap di pengajian itu saya sebut namanya, saya sebut loh nama istri saya itu, tak doakan bener. Tapi kok ya kenapa doa saya ini gak kabul-kabul? Kok ya wataknya itu loh, wataknya itu, ngamuan kok gak hilang-hilang dia. Ada enggak istri model begitu? Ibu diam bu, jangan bu. Pelaku dan korban dilarang berbicara. Ini tersangkanya bapak-bapak ini ya. Yang bapak-bapak doa model begitu itu ada enggak kira-kira? Ada ya? Ada. Saya sudah doa melamar dari satu kantor ke kantor yang lain. Kiai, Habib, Ustadz, model apapun sudah saya datangi dan saya mintain doa. Tapi kok enggak kabul-kabul. Setiap melamar kok ditolak. Setiap melamar kok ditolak. Sekalinya diterima, besoknya perusahaannya bangkrut. Jadi walaupun enggak pakai dikeluarkan, ya keluar dengan sendirinya.
Kenapa? Kenapa dan kenapa? Jadi banyak orang yang bertanya itu, kalau saya simpulkan judulnya, kenapa doaku kok nggak kobul-kobul gitu ya. Yang pertama, kita yang nanya seperti itu adalah orang yang kurang ajar. Waduh, Habib kok gitu sih? Lah, Allah udah bilang ud'uni astajib lakum. Panggil aku, doa itu artinya panggilan. Panggil aku jawab panggilanmu. Rasul juga sudah bersabda sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian dan hendaknya kalian itu yakin doa kalian diijabahi, dijawab, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah bilang saya jawab, Rasul bilang yakinlah kabul. Terus kita masih ngomong kok gak kabul-kabul ya? Berarti kurang ajar gak itu? Ibu kurang ajar gak, Bu? Sama siapa kurang ajarnya? Sama siapa? Sama Allah, betul. Jadi seringkali kita ini nggak sadar kalau kita sudah kurang ajar. Kurang ajar itu bahasa Indonesianya apa? Kurang ajar itu kan bahasa, bukan bahasa Indonesia ya? Kurang ajar kan bahasa Jawa itu, betul kan ya? Nah, kita hidup di Solo kan nggak begitu bisa merasakan perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, karena bahasa Jawa nyampur dengan bahasa Indonesia. Kurang ajar itu sebetulnya bahasa Jawa, kurang ajar. Indonesianya apa? Ayo mikir didik. Kurang ajar, kurang pendidikan, ya enggak, bukan ya. Kurang ajar adalah suatu sikap yang kurang ajar. Suatu sikap yang dibilang kelewat batas, ya kelewat batas gitu ya. Suatu sikap yang kelewat batas, enggak pas gitu. Enggak layak itu ditampilkan, ditunjukkan oleh seseorang kepada orang lain. Ya, susah ya terjemahan kurang ajar. Paham toh makna kurang ajar? Paham. Enggak paham ya wes sudah susah jelaskannya. Bahasa ini. Nah ini, kalau kita mengatakan kok enggak kabul ya? Kapan toh kabulnya? Itu kita kurang ajar karena kita lagi memprotes Allah. Protes sama Allah. Bahkan ada sedikit mendikte Allah. Seakan-akan ngomong begini loh. Aku ini Tuhannya loh, jadi ya nurut toh gitu loh. Kurang ajar loh. Masa Allah suruh nurut sama kita? Masa Allah suruh sesuai dengan kepala kita, sakarepnya kita? Kan ya tidak, namanya hamba itu nurut sama Allah. Suruh doa, doa. Suruh percaya, percaya. Suruh yakin, yakin. Dah, kalau udah doa, percaya, yakin, mestinya hatinya apa? Tenang. Contoh, ini kan sering nggak sadar praktek jadi Tuhan toh? Betul enggak? Sudah doa, mudah-mudahan tidak hujan. Ya Allah, jangan hujan. Begitu hujan, lo hujan toh. Piye toh Gusti Allah iki? Lo kurang ajar toh. Ini kurang ajar ini. Ya wujudnya boleh jadi doanya macam-macam. Itu tadi sekedar contoh. Ada loh yang model begitu. Mungkin kita pernah, betul ya? Nggak sadar. Jadi mau mendikte Allah. Tugasmu itu minta dan pasti dikasih. Pasti dikasih. Tapi gak usah protes, tenang saja. Kalau kata orang Solo, tenang no pikirmu. Begitu pelajaran yang saya dapat dari supir truk. Ya, di belakang bak tuh ya. Lagi nyopir enak-enak gitu ya, pengen ngebut, supir truk bilang tenang no pikirmu. Wah, kasih itu kebut ya. Tenang no pikirmu. Ikhwani rahimakumullah. Saya akan bacakan hadisnya. At-tarhibu min istibta'il ijabah wa qawlihi da'autu falam yustajab li atau yastajib li. Ancaman bagi seseorang yang menganggap doanya terlambat dijawab, doanya terlambat terkabul, doanya kok nggak kabul-kabul gitu. Nah, terjemahannya begitu. Ancaman bagi orang yang suka ngomong, da'autu, saya sudah berdoa, tapi kok nggak kabul ya. Babnya itu dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, juz yang kedua, halaman yang di buku saya ini 321. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa fi riwayatin li Muslimin wa Tirmidzi la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jal? Qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajab li.
Fayastahsiru 'inda dzalika wa yad'u du'a. Fayastahsiru ay yamallu wa ya'i fayatruk du'a. Ini satu dulu. Mudah-mudahan ini jadi jawaban yang membuat padang hati yang menjawab dan yang dijawab. Amin. Karena informasi ini kadang masuk ke kepala, masuk ke hati, tapi gak mudeng. Ku pelajari dan ku dengarkan dan ku hafalkan, tapi belum paham. Ya enggak apa-apa, itu udah bagus. Sudah Pak? Bagus. Tapi kalau 10 tahun gak paham-paham kan juga repot ya. 10 tahun gak paham-paham. Maka malam hari ini yuk kita tuntaskan. Minta sama Allah malam hari ini dikasih pemahaman. Ya, paham tentang hal satu ini. Kalau paham, hidup ini enaknya luar biasa. Kalau paham. Kalau nggak paham, saya jamin ruwet terus pikirannya. Mumet terus, nggak tenang, nggak nyaman, nggak tentram. Habib kenapa malam ini ngomong begini? Karena WA ini 2000 lebih belum saya jawab. Belum saya buka 2000 lebih itu WA, WhatsApp yang masuk. Dan ribuan WhatsApp yang masuk rata-rata nanyanya ya tadi itu. Suami saya udah saya doakan, ya kok masih begitu. Istri saya udah saya doakan, kok ya masih begitu. Ini saya udah baca wirid ini, hutang kok gak lunas-lunas. Saya udah begini, tapi kok rezeki masih seret. Masya Allah. Saya belum ketemu WhatsApp yang mengatakan, Habib kenapa saya kalau tahajud kok gak iso nangis? Belum ketemu saya. Belum. Habib kenapa saya kalau sholat subuh kok ngantuk gitu ya? Itu juga belum ketemu itu ya. Yang nanya model begitu belum ketemu. Pertanyaannya aktsaruhum urusan al-fulus wa duit. Urusannya itu. Satu. Yang kedua, al-suami wal buju. Udah itu aja. Ruwet itu. Nomor 3, urutan nomor 3. Enggak patek banyak pertanyaan, enggak terlampau banyak. Urusan anak. Ya urusan anak enggak terlampau banyak. Anak saya enggak terlampau banyak. Ada, tapi enggak terlampau banyak. Ranking nomor 1 al-fulus wal duit. Dan ranking nomor 1 dimenangkan oleh pertanyaan gimana caranya agar hutang saya lunas. Masya Allah. Ini pertanyaan juara 1. Pertanyaan juara 2, gimana caranya rezeki nggak seret itu. Pertanyaan nomor 3 juara urusan rumah tangga. Urusannya yaitu aja suami ruwet, gantian istri ruwet. Nggak ada bab yang lain. Nggak ada bab yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Yuk kita bahas ini ajaran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Saya cuma membacakan, mudah-mudahan diberi pemahaman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Wes, ojo takok meneh, sahih atau gak sahih. Ya, sahih atau dhaif. Ini hadis super sahih. Nah, jadi kalau setan bisa dengan macam-macam ngomong super sahih. Jadi gak ada lagi keraguan. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Nabi Muhammad SAW gak pernah bicara dari hawa nafsunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua ucapan Nabi wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin keliru. Walaupun seluruh pakar di dunia mengatakan keliru, yang ngomong keliru, yang keliru. Nabiku gak mungkin keliru. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita kalau ketemu hadis Nabi SAW, ojo ngomong kok ketoknya gak pas ya. Hadisnya kok gak cocok sama zaman sekarang. Ya otakmu yang gak cocok. Hadisnya mesti pas. Jangan salahkan hadisnya, kitanya yang gak paham. Paham maksud saya toh? Nah, jadi hati-hati kalau urusan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ini bukan urusan dengan orang ahli dalam bidang A, pakar, komentator, bukan. Ini nabimu, nabi, rasul, dan rasul terbaik, nabi terbaik, diutus sebagai penutup akhir zaman baginda Muhammad SAW. Kebenarannya mutlak, gak mungkin salah. Hati-hati ini banyak, kadang nih anak muda zaman sekarang digoyahkan akidahnya. Sampai mungkin muncul pemikiran Nabi juga manusia bisa salah. Ngawur. Oh Nabi bisa salah ya remuk dunia nih. Nabi tidak bisa salah. Tidak bisa salah. Kenapa? Maksum, dilindungi oleh Allah dari kesalahan. Manusia bisa salah. Kalau Nabi dan Rasul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Ini harus dipahami. Maka jangan kena pemikiran yang aneh-aneh, yang ruwet. Udah yakin semua ini? Harus kita sama persepsi dulu. Kalau nggak yakin jangan dengarkan. Kalau didengarkan nanti, wah saya ragu saya. Tambah medeni. Bahaya, ragu dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dikatakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sahabat yang kita kenal menghafal hadis paling banyak dari Nabi Muhammad SAW. Menurut ilmu zahir. Kan menghafal paling banyak itu kan berdasarkan yang dicatat.
Loh, mungkin ada sahabat yang lebih banyak tapi nggak diucapkan. Jadi kalau dihitung ya lebih sedikit, paham toh? Mungkin seperti itu. Bukan berarti Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman hafalannya lebih sedikit, tidak. Bisa jadi di dadanya lebih banyak. Tapi tawadhu, karena sahabat Nabi itu yang senior-senior itu lebih senang kalau yang ngomong orang lain. Dah biar Abu Hurairah yang bicara. Jadi kalau Abu Hurairah udah ngomong, beliau diam, wes dia saja. Nah, kalau kita kan enggak, aku sing ngono. Udah gak ada apa-apa nih. Saya yang paling tahu. Dia enggak seberapa, dia kumpul Pak Yai cuma 3 tahun, saya 20 tahun. Ya, banyak saya. Kita lebih senang dielu-elukan, begitu-begitukan. Kalau sahabat Nabi Muhammad SAW satu dengan yang lain saling merendahkan diri. Nah, dikasih Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai banyak mengucapkan sabda Nabi Muhammad SAW karena juga memang didoakan khusus agar hafalannya kuat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum, dikabulkan doa kalian, siapapun di antara kalian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ya'jal yaqul, selama dia tidak tergesa-gesa, tidak kemerungsung, tidak mengucapkan da'autu falam yustajab li, saya sudah doa tapi doa saya enggak kabul. Masya Allah, orangnya hadir nonton ini juga ini. Jadi yang menyebabkan doamu, doaku, doa kita enggak kabul kalau kita habis doa ngomong, saya udah doa tapi enggak kabul. Sudah batal, itu enggak kabul, salahnya sendiri. Kamu prasangka buruk sama Allah, kamu bilang Allah enggak ngabulkan doamu, ya sudah, sebetulnya kabul. Gara-gara kamu ngomong begitu, batal. Ganti, dongo kesel-kesel. Allahumma mobil ya Rabb, mobil ya Rabb. Sampai pagi dongo, seminggu dongo. Habis itu nggak dapat mobil. Terus ditanya sama temannya, gimana doamu? Ora kabul. Sebetulnya mobil sudah mau dikirim ke rumahnya, gara-gara dia ngomong ora kabul, mampir ke rumah tonggonya. Masya Allah. Ben norati sisan gitu kan ya. Aku sing dongo kesel-kesel, saya doanya luar biasa, kok yang dapat dia loh, tambah kurang ajar meneh. Ya itu gara-gara kamu sendiri, gara-gara kamu ngucap kok nggak kabul. Sadaro gitu loh, kamu nih minta sama Allah, kamu minta sama Pak RT, itu saja suruh nunggu. Tunggu Pak RT nanti pulang, butuh tanda tangan RT itu ya, tunggu. Ya, kemudian minta sama Pak RW, suruh nunggu. Pak RT, Pak RW bilang, iya, saya tanda tangani. Serahkan saja ke rumah berkasnya, saya tanda tangani. Ojo kakean takok. Jangan kebanyakan nanya, Pak, udah tanda tangani belum Pak? Pak, udah tanda tangani belum Pak? Pak, kapan ya Pak? Pak, ya sebel tuh RT RW. Ini orang nggak pernah silaturahim, sekali silaturahim nyebelin. Nggak pernah mampir, sekali mampir minta tanda tangan, maksa minta segera ditanda tangani. Kelurahan, ya serahkan berkas, tapi ya ada aturannya, tunggu. Ngatur yang namanya mau urus sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional, ya semua prosedur diikuti. Jadi langsung tidak, tunggu, tapi kita kan diberi jaminan sama negara. Kalau kamu ikuti aturannya, jadi, tapi tunggu. Betul seperti itu? Oke. Nah, kenapa sama Allah kamu nggak bisa begitu? Yang jelas nggak mungkin mengingkari janji siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah udah bilang kamu minta pasti aku jawab, ya udah toh seneng toh dijawab sama Allah. Jadi nanti kalau doa tuh sama rodok gaya titik. Besok pagi tuh malam tahajud, pagi sumringah. Senyum-senyum, tanya sama tetangganya, kamu kok seneng? Semalam saya minta mobil, tonggoni batin, sakno korban Habib Novel. Ini kebanyakan nonton YouTube-nya Habib Novel, stres, mobil, sumringah, semangat gitu ya, semangat. Yakin kamu kalau gitu terus, entah nol, sabar ya, sabar. Yakin, jadi orang yakin tuh nggak ngarep-ngarep. Contoh, jenengan yakin toh nanti di akhir dibagikan nasi? Yakin toh? Yakin toh? Betul, yakin ya? Nah, apakah sekarang lagi minum kopi mikir nasi? Enggak. Yang ada apa? Menikmati kopi, menikmati pengajian. Nasi wongko, akhiron. Terakhir nanti ada nasi bungkus. Kalau rezeki ya dapat, enggak rezeki nasib. Betul kan ya? Subhanallah. Kalau untuk urusan begini kita enggak mikir. Pasti dapat. Baru sama Habib Novel percaya ada nasi. Allah bilang, saya jawab, saya kabulkan. Percayalah, tunggulah. Lah nunggu itu caranya menikmati proses. Nunggu itu ya sholatnya ditambah rapi,
Nunggu itu ngajinya ya diistiqomahkan. Nunggu itu cari ilmunya ditingkatkan. Nunggu itu ketemu orang yo mesem. Wah, tanya sama temannya, Mas punya duit? Enggak. Kok senyum-senyum? Nunggu kiriman. Masya Allah. Emang ada gajian? Tanggal berapa? Oh ada. Tanggal berapa? Tanggal pasti di antara 1 sampai 31. Nah yang tanggal berapa? Ya saya nggak berani ngatur bos saya. Terserah bos saya mau ngantar kapanpun saya terima. Loh, nah terus itu bosnya jelas? Oh maha jelas. Bos-bosmu tuh nggak jelas. Kalau bosku maha jelas. Nah kapan kamu dijanjikan ngantar? Oh dijanjikan akan diantar tepat pada saat saya butuhkan. Nah kamu butuhnya kapan? Ya setiap saat saya butuh. Udah diantar? Sudah. Nah ini sekarang saya lagi bicara sama kamu. Oksigen ini saya hidup nggak pakai saya ukur, nggak pakai ada skrup di sini. Udah kebanyakan mandek, nggak ada. Nggak ada loh. Saya mau nanya sama jenengan semua. Untuk mikir didik, kok saya kakek. Boleh saya nanya ya? Kalau saya ambil itu loh, oksigen yang di rumah sakit tak masukkan hidungmu, tapi tak polno. Mati gak awam? Nanya saya, mati gak? Kenapa? Kebanyakan oksigen, betul? Kamu tak masukkan ruangan, tak tutup rapat, oksigennya tak sedot sampai habis oksigennya. Secara ilmu kedokteran, mati enggak? Mati. Nah sekarang ini di hidungmu sama Allah Ta'ala dikasih skrup enggak? Ini kan kita menghirup udara, betul? Menghirup udara. Yang masuk hidung kita ini, apa kita ngomong kapasitas sekian ya? Ini udah kelebihan. Aduh, skrup mandek-mandek gitu ya. Ini kurang, kendori-kendori, menunggu. Enggak, Allah yang ngurus. Wes kamu nikmatilah, minum kopi, minum teh, urusan oksigen aku yang ngatur, kata Allah Ta'ala. Ngono kok ya, kurang ajar. Masya Allah. Kok jadi diam semua kenapa nih? Lah iya itu baru dikasih keterangan hebatnya Maha Bos kita aja kok kita nih urusan duit gak sepiro aja jadi ruwet sama Maha Bos. Duit itu seberapa toh paling? Ya paling ya. Kok buat ruwetnya luar biasa. Nah ini uripmu ini bisa hidup, bisa ambekan enak ini. Kamu kalau suruh bayar punya duit enggak? Enggak, digratiskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kok merasa enggak dikasih apa-apa, kan ya kurang ajar. Sebetulnya udah kurang ajar tingkat tinggi. Orangnya hadir. Jangan lihat orang lain ya, kita ini loh. Kita ini kan mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Sengaja saya ngomong pedes bab yang begini-begini, biar sadar. Ya biar sadar. Alhamdulillah. Jadi kamu nunggu dari mana? Dari Maha Bos. Siapa Maha Bos? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah udah jamin kok selama nyawa masih di kandung badan, nggak mungkin rezeki saya nggak ada, pasti ada rezekinya. Yang penting saya bergerak. Di antara bergerak tamu datang ya tak temoni. Nggak mungkin saya mengatakan sorry bro, aku lagi pusing tak terima tamu. Nah, itu bertentangan dengan ajaran Tuhanku dan Nabiku Muhammad SAW. Tamu datang nggak ada kalimat dalam hadits manapun kalau nggak punya duit jangan terima tamu. No. Ada nggak? Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, iman sama Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, muliakan tamunya. Gak punya duit, muliakan tamu, percayalah sama Allah, percaya sama hari akhir, muliakan tamumu walaupun gak punya duit, sugi banyu, air mineral, gak punya air mineral, gelas kosong. Ya nanti gaya-gaya Didik, ini gimana sih kok gak dibuat-buatkan tehnya ini ya, gaya Didik kayak bos gitu, ini bagian buatkan teh mana kok gak dibuat-buatkan gitu ya, tamunya Pak, gak usah repot-repot, alhamdulillah. Itu maksudnya kalau gak punya beneran ya, gak punya beneran. Tapi semangat, pengen memuliakan tamu, Tunggunya dengan apa aktivitas? Kalau ada tamu yang ditemani, waktunya cari ilmu, waktunya kerja ya kerja. Waktunya kerja. Banyak orang, Pak Novel ini kerjanya apa? Saya bilang kerja buat buku. Orang masih banyak yang kurang, wah buat buku gitu. Ya kurang percaya. Sekarang tambah satu kerjaan saya, buat kopi. Nanti pulang silahkan beli, promosi saudara-saudara. Ya buat kok kopi. Tuh, nah itu keluar tuh iklannya itu. Afia, by Habib Novel Al-Idrus. Itu kopi bukan sembarang kopi. Nanti jenengan kalau udah merasakan akan paham apa bedanya dengan kopi yang lain. Makanya rasakan dulu. Pinter tak aku? Iya, gurumu. Iya. Mestinya bangga punya guru pinter gitu kan ya. Ini kopi namanya Afia, itu dari Afiyah. Afiyah artinya kesehatan. Zahiran wa batinan. Itu Afiyah. Nah, biar agak keren-keren dikit hanya dihilangkan gitu kan. Biasanya orang tulis pakai F, saya ganti pakai V, Afia. Biar kita kayak opo Afia padahal ini Afiyah. Nah, kopi ini, kopi berasa rempah, rempah berasa kopi. Rasanya itu jembatan bagi pecinta rempah-rempah dan jembatan bagi pecinta kopi. Yang doyan kopi kena rempahnya nggak terganggu, yang doyan rempah kena kopinya nggak terganggu. Masya Allah. Seperti apa itu Beb? Silahkan nanti beli. Iya. Oh iya. Memang begini caranya kita menikmati doa ki entenono ini gitu loh ya. Berdoa. Saya berusaha. Apa yang bisa saya lakukan? Bergerak terus sebisanya. Jangan kalah sama ikan di dalam akuarium. Waduh, ilmu iwak iki metu meneh.
Masih ingat ilmu ikan? Sudah lupa? Kena corona lupa ilmu ikan? Ikan di dalam akuarium, ada enggak ikan di akuarium kemudian mutung? Mutung itu bahasa Indonesianya apa? Mutung itu ngambek ya. Ngambek itu juga aslinya bukan bahasa Indonesia ya. Apa ya? Hah? Ya itu dampak dari putus asa. Dampak putus asa akhirnya mutung gitu ya. Patah hatinya. Patah hati. Emang ikan punya hati? Terus pokoknya ikannya ngambek. Ada enggak ikan karena jalan ke sini kena kaca, ke sini kena kaca, ke sini kena kaca, ke atas juga bisa keluar, ke bawah ketemu dasar. Makanannya dibatasi oleh majikannya karena nggak ada kehidupan selain dirinya, betul ya? Ya makanannya nunggu yang punya rumah yang ngasih makan. Ada nggak ikan kemudian mutung? Makan saya masih datang besok pagi. Sekarang saya tidak ada makanan. Ya udah saya mau berhenti berenang. Terus ikannya mandek. Ada nggak? Saya mau protes sama majikan saya. Dia kan suka lihat saya kalau renang-renang itu. Udah biar dia nggak suka lihat saya. Makan dijatah sehari cuma sekali, kita suruh renang sampai begini-begini, mentok-mentok, akuarium cilik, susah. Majikan kurang ajar. Wah, nanya, ada enggak ikan yang kemudian berhenti? 24 jam enggak mau bah? Hah? Ya ikan mati. Kalau ikan hidup, dia enggak peduli dengan gajinya, dia mau dikasih makan tadi kapan enggak mikir dia. Yang ada dia berjuang untuk mendapatkan makanan, dia bergerak, cek. Nanti kalau Anda punya akuarium sekecil apapun, segede apapun, begitu Anda mendekat ke arah akuarium, ikan Anda akan mendekati Anda. Cus. Ya, Anda tangannya ke bawah, ikan akan ke bawah, tangannya akan ikut ke atas. Dia semangat terus untuk apa? Mendapatkan makanan dari majikannya dan terus bergerak. Nah, kenapa kamu nggak bergerak mencari Tuhanmu? Kalau udah begini nggak paham-paham soalnya. Paham nggak? Jadi ikan itu tahu yang punya makanan majikannya, maka ikannya nggak cari makanannya. Yang dicari siapa? Majikannya digolei, majikannya tangan ke atas dia ke atas, majikannya tangan ke bawah dia ke bawah, majikannya ke kiri dia ke kiri. Karena tahu yang ngasih makan majikannya, dia nggak pernah cari makanannya. Nah kita sibuk cari makanannya, nggak cari majikannya. Senang ini lagi paham, masuk ilmu ini untuk tukar iwak, masya Allah. Dikasih hadis nggak paham, Al-Quran nggak paham, kayak iwak paham. Kenapa? Podo kewane. Nah iya toh kita ini kan masih kelasnya belum manusia seutuhnya, masih kelas campur-campur hewan kita ini loh ya. Makanya kalau dikasih ayat Quran kok ya deleng toh. Lain sama ulama-ulama soleh-soleh wali-wali itu paham langsung, tek paham. Ya, lah kalau kita ini nggak paham, nggak paham. Kenapa? Lah podo wedhuse. Nggak paham. Kita loh, kita jangan ngomong orang lain ya. Diri sendiri, ya diri sendiri ya masih kelasnya hewan. Kita ini. Makanya ulama-ulama dulu tuh menyesuaikan kalau ngasih. Saya bukan maksud jenengan hewan bukan loh ya, jangan tersinggung. Cuman ya kenyataannya kita kan masih begitu gitu loh ya. Jujur saja. Biar kita nanti bisa paham. Kalau bicara itu kita sama orang banyak, biar kita paham. Ngomong, Yai Habib Ustadz Sepuranipun ingkang kathah. Mohon maaf Yai, saya ini masih kelas hewan. Ketemu ayat Quran nggak bisa paham. Hadis belum bisa paham. Ya bacakan ayat Quran hadisnya untuk barokah. Tapi tolong kasih contoh-contoh kelas hewan. Nanti akan paham. Memang seperti itu cara kita memahami kehidupan. Nggak bisa langsung melonjak pengen ngerti Al-Quran hadis. Enggak sih. Ya nanti dulu. Ikhwani rahimakumullah. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Ikan. Obah. Ikan itu yang sampai ikan tuh karena yakinnya dikasih rezeki sama Allah, mungkin ikan tuh nggak sempat dungo ya. Zikir. Kata para ulama, ikan tuh nggak pernah berhenti berzikir. Zikir. Salah satu zikirnya ikan, masya Allah. Ini perlu dibongkar nggak di rahasia nih? Mau tahu zikirnya ikan? Salah satu zikirnya ikan-ikan yang ada di perairan dimanapun adalah memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang cari ilmu. Astaghfirullah lil alim wal muta'allim, astaghfirullah lil alim wal muta'allim, astaghfirullah lil alim wal muta'allim. Saking cintanya sama orang yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu, ikan itu zikirnya mintakan ampun buat kita-kita ini. Masya Allah, gak mikir endi panganku, gak ono iwak ngono. Begitu ada ikan yang begitu langsung mati itu ikan. Langsung kontan mati. Entah kena pancing, entah kena musibah apa ikannya itu ya, akan mati. Tapi kalau yang masih rajin doakan yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu, hidup itu ikan. Nah kita ini dikasih Allah Ta'ala, Masya Allah, hiburan jagat raya seperti ini. Tunggu pemberianku, nikmati pemberian yang lain. Ngaten loh, sebentar, ini hadisnya pendek tapi kok jabarkannya kedawan gini ya. Paham enggak ini maksud saya? Paham? Anda bertamu ke rumahnya seorang yang Anda ingin temui. Orang yang mau Anda temui tadi mau ngasih hadiah Anda mobil. Kemudian orang tadi mengatakan silahkan tunggu, nanti mobil akan saya berikan, nikmati rumah saya. Rumahnya 30 hektar.
Di situ ada kolam renang, di situ ada kebun yang luar biasa, di situ ada segala bentuk kafe, kopi model apapun ada, jus model apapun ada, makanan model apapun ada. Suruh nunggu di situ, nikmatano sakarepmu, gratis, silakan dinikmati semua. Pertanyaan saya, kalau ada orang kemudian dodok di pinggir, terus teman ngelamun tok, kapan dia mau pilih ya? Kapan dia mau pilih? Takok sing dodok, mobilnya kapan? Oh, udah tahu, urusannya bos. Bosmu piye toh? Janji-janji gak cetho. Kapan dia mobilnya? Kapan dia mobilnya? Kapan dia mobilnya? Saya mau nanya, karyawan-karyawan yang ada di situ kira-kira sebel gak sama kita? Sebel ya? Ini orang gak tahu terima kasih, gak percaya. Bener kan? Tapi kalau orang yang paham, mau dikasih mobil suruh menikmati semuanya, dia akan mengatakan, wah ini kesempatan luar biasa, saya bisa masuk rumah ini, nikmatnya banyak ini. Nanti kalau saya udah keluar belum tentu bisa masuk lagi ke sini. Mobil itu bisa dicari kapan-kapan. Tapi kalau masuk rumah ini sampai ke belakang sampai ke sini, oh jarang-jarang ini. Maka dia mulai menikmati di sana, menikmati di sana, menikmati di sana. Ditelepon sama keluarganya, gimana mobilnya? Gak mikir mobil, carry, tenang, gobul mobil. Nanti tinggal ngambil kan dipanggil kalau udah waktunya. Sekarang saya lagi menikmati trampolin, loncat-loncat. Sekarang saya lagi main luncur, masya Allah, kembali seperti anak kecil. Sekarang saya lagi berenang, terus. Sekarang saya mau nanya, jenengan butuh tuh sama Allah yang di doa itu berapa coba? Cek kan? Cek. Ya, yang muda-muda butuh rabi, betul? Ayo ngaku dong, ngaku. Oh iya, minta nikah, agar bisa menikah. Bagus tuh doa, ya. Karena nikah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Yang gak kuat ke haram tuh ya wajib segera menikah. Kalau enggak bahaya, bisa zina. Naudzubillah min dzalik. Nah sambil menunggu terkabulnya tadi itu artinya terwujudnya, maka dia menikmati. Apa yang dinikmati? Lawang bumi begitu luas kok, masya Allah. Ada orang tua, ada pasangan, kalau yang belum menikah, ada kakak, ada adik, ya mungkin punya keponakan, ada teman, ada majelis, dinikmati, seneng no itu. Ini ya karunia dari Tuhanku. Nah kita ini suka nggak melihat ini loh, dikasih anugerah yang banyak nggak dilihat, yang belum ada dipikir terus. Jelas ibu-ibu? Kok nggak berani jawab, kenapa ibu-ibu? Biasanya kan semangat jawab ya. Bu, kenapa nggak jawab? Oh ibu lagi sadar, suka minta sama suaminya yang nggak ada, yang ada nggak disyukuri gitu ya bu ya? Rahimahumullah. Jadi syarat biar doa itu terkabul, jangan tergesa-gesa. Yakin sudah kabul, terus tenangkan hati, lanjutkan aktivitas. Prasangka baik sama Allah nggak putus. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi'izm. Seorang hamba itu pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dikabulkan selama tidak berdoa yang mengandung dosa. Contoh, suami istri didoakan muga-muga pegat, Allahumma pegat. Nah, yang begini nih dosa nih, doa kok mau menghancurkan rumah tangga. Nah, yang begitu tidak dikabulkan sama Allah SWT. Kalau itu terjadi bukan bagian dari pengabulan doa. Au qati'atir rahim, doa yang mengandung memutuskan tali silaturahim. Saya doakan mudah-mudahan Pak D tidak mau ke rumahnya Budi. Moga-moga Pak D jadi sebel sama Budi. Nah, ini tidak boleh. Doa mengandung memutuskan tali silaturahim. Malam yasta'jil. Nah, yang ketiga, yang levelnya sama dengan memutuskan tali silaturahim, levelnya sama dengan doa yang buruk. Apa itu? Malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat pun nanya, wamal istijal? Ya Rasulullah, mal istijal? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, qad da'autu falam ara yustajab li fastahsiru 'inda dzalik wa yad'u du'a. Nah, ini yang terjadi sekarang. Yang namanya tergesa-gesa itu orang yang berdoa ngomong qad da'autu, saya sudah doa tapi enggak kabul. Saya udah doa tapi enggak kabul. Akhirnya orangnya jadi gelo, nyesel. Kok enggak kabul, terus malas berdoa, terus meninggalkan doa. Ini banyak kasus. Beb, ya munjiah sudah saya amalkan tapi enggak kabul, Beb. Jadi saya enggak munjiahan lagi. Yasin saya baca tiap hari enggak kabul, Beb. Jadi saya malas baca Yasin lagi. Masya Allah. Yang begini ini yang menyebabkan doa tidak enggak kabul. Maka istiqomahlah dalam berdoa. Saya tiap habis sholat, di antara doa saya, ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu yang awal doa minta rezeki, yang akhirnya doa minta lunas hutang. Setelah itu saya nggak mau mikir. Usaha gerak.
Saya nggak akan ngomong kok nggak hasil ya. Itu nggak akan kabul kalau begitu. Kalau saya udah minta, saya yakin kabul. Makanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang warga di zamannya, wahai Rabi'ah Al-Adawiyah, kapan saya tahu kalau doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, kalau lisanmu sudah digerakkan untuk meminta berarti sudah dikabulkan. Yang menggerakkan lisanmu untuk minta siapa? Allah. Berarti Allah mau ngasih. Allah mau ngasih. Jangan kemudian kamu batalkan dengan kalimat kok nggak kabul ya. Nah ini loh bahayanya luar biasa. Sampai di sini jelas saudara-saudara? Alhamdulillah. Saya udah bicara entah berapa menit. Sekarang udah jam 9 lewat 7 menit. Lewat 9 menit yang betul ya. Nah, kalau ada yang mau bertanya, silahkan bisa kirim pesan ke WhatsApp saya seperti biasanya. Saya lanjutkan dikit boleh ya? Ya. Jadi intinya menjawab semua pertanyaan teman-teman yang nanya urusan tadi itu, tenang no hatimu, tenang no pikirmu, ya lanjutkan hidupmu, selesai. Lanjutkan hidupmu selesai. Ada orang nanya sama saya, Beb, hidup kok susah begini ya Beb ya? Terus mau jawabnya gimana enaknya? Masalahnya saya itu tidak melihat hidup susah. Nah kalau ada orang melihat hidup susah itu, terus saya mau jawabnya gimana? Habib Muhammad ya? Oh ya teman-teman dari Malang. Jawabnya gimana saya? Kalau ada orang ngomong hidup kok susah, sementara saya tidak merasakan hidup itu susah, saya mau jawabnya gimana? Lawang Allah sudah bilang, setiap ada susah ada mudah, setiap ada susah ada mudah. Artinya dalam satu susah kamu akan temukan dua kemudahan. Nah kalau Allahnya sendiri yang ngasih hidup udah ngomong begitu, kok kamu masih bilang hidup kok susah? Berarti kamu benar atau salah? Salah, hidup itu mudah, nggak susah. Kalau bahasa saya begini, yang dulu pernah saya terangkan loh, ini soal, ini jawaban. Ada soal, ada jawaban. Soalnya susahnya luar biasa, tapi jawabannya ada di sampingnya. Jenengan kalau suruh garap begitu bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Ada soal, 1000 dikali 5 juta, dikali 3 triliun, dikali 229 miliar, dibagi 5 rupiah, dikali 77 kali 99, bagi 1,00009 sama dengan tanda tanya gede. Suruh jawab, bisa enggak? Enggak bisa. Tapi di sebelahnya dikasih jawaban. Terus kamu suruh ngerjakan, bisa enggak? Bisa. Tinggal ngapain? Tinggal nulis. Betul kan? Tinggal nulis. Nah, Allah Subhanahu wa taala setiap kali ngasih soal, itu jawabannya nempel di situ. Ini sebetulnya rahasia ya. Ini kalau dibagi malam hari ini kebanyakan yang saya bagi ini. Gimana? Perlu dibagi? Ini sebetulnya kalau jamaah Raudhah ilmu gini sudah ngelontok semua ini. Harusnya ini sudah nggak ada. Alhamdulillah jamaah Raudhah ini kena model seperti apapun seharusnya ya insya Allah sudah paham. Seharusnya. Cuman prakteknya suka ada setan. Ya, lupa, ya prakteknya lupa. Makanya perlu diingatkan dan diingatkan dan diingatkan. Allah itu kalau ngasih soal, jawabannya nempel di situ. Tak kasih contoh ya, mau. Jenengan sholat subuh terlambat. Adzan subuh jam 4 lewat 3 atau lewat 4. Sekarang jam berapa nanti subuh? 4 lewat 4? 4.07. 4 lewat 07 adzan subuh. Ya. Jenengan jam 4.010 dengar suara adzan masjid-masjid masih belum selesai didengar. Bentar lagi, tidur lagi. Bangun-bangun jam 8. Pernah enggak begitu? Jangan ngaku, jangan. Aib, itu aib. Di hati saja. Aib harus disembunyikan. Pernah enggak begitu? Ya udah, pokoknya gitu ya. Nah, terus jam 10 jenengan bangun segera sholat qadha. Gitu, sholat qadha. Tapi kan dosa itu tadi, dengan sengaja meninggalkan sholat. Jam 10 tiba-tiba istri marah-marah. Kamu tuh begini. Ruwet atau enggak ruwet ini? Ruwet atau enggak ruwet? Ruwet. Sebetulnya jawabannya gampang. Kamu berusaha, jangan marah begini kamu rampung bingung. Setangi turu. Ngerti bojo ruwet gitu. Pusing. Padahal jawabannya gampang. Bojomu ki ruwet gara-gara subuhmu telat. Paham? Berarti caranya biar sama Allah disadarkan nih istri gak ruwet lagi gimana? Langsung istighfar, ya Allah maafkan subuh saya yang telat tadi, ya Allah ampuni, istighfar. Lagi gak rumangsa beres subuh. Hati gak ada gelo, gak ada kecewa. Oh ya diajar rasakno kowe.
Kalau kamu nggak bisa ngerasakno, ya gelo sholat subuhmu tadi, ya ngerasakno dia mau bojo piye. Iki lagi dia mau bojo, engko dicekel malaikat jegur neraka piye. Wis timbang kecekel neraka ben bojomu ngamuk, penghapus dosamu habis. Tapi apa mau dosa jenengan dihabiskan dengan dimarahi istri terus? Stres loh, nggak enak. Sama juga istri begitu. Kenapa suami saya begini? Kenapa? Ini bukan masalah suamimu, lihat dirimu, masalahnya itu di dirimu. Da'uka minka wa dawa'uka fik. Penyakit itu dari dirimu sendiri dan obatnya dalam dirimu. Jangan nyalakan orang lain. Gagal paham tuh nyalakan orang lain. Suami saya kok begini, istri kok anak saya. Tontonan dulu, sholatmu piye, sholatmu dulu tontonan dulu. Cek sholatmu, cek sholatnya. Lihat kamu gimana sama Allah Ta'ala, kamu sama Allah gimana, hatimu sama Allah bagaimana, istighfarmu seperti apa. Begitu kita selesaikan itu, urusan yang lain diselesaikan sama Allah Ta'ala. Nah kalau kangelan, ada yang lebih gampang. Wah subuh telat gimana, waduh istighfarnya selesai, tapi dosa gede, ya Allah, mulai cek saldo, masih ada 200 juta saldo, ya wis lah, biar nanti Allah mengampuni saya, iki masjid iki kita kok jete wis elek. Ya masjid jete wis elek, sing sholat subuh gitu ngantuk, Masya Allah. Kalau begitu saya mau sedekah, saya mau beli kopinya Habib Novel, nanti sabar sih, belum selesai ini ceritanya. Saya mau beli kopinya Habib Novel, ini buat jatah masjid 5 di kampung saya, tiap subuh mau saya buatkan kopi, tak enterno, biar jamaahnya habis sholat, jumlek kabeh minum kopi. Allahumma, Masya Allah. Istri yang tadi marah, tiba-tiba berubah, Mas, maafkan saya ya mas. Aku tadi khilaf, Masya Allah, benar kata Habib Novel, benar, iya. Ini bukan kata saya, ini ilmu langit ya begitu caranya. Yang bisa dandani cuma Allah, bukan akalmu, bukan kemampuanmu, bukan. Maka pakai yang begitu. Jelas semuanya? Jadi hidup itu mudah atau susah? Mudah. Loh, penyelesaiannya tinggal sama yang punya hidup kok angel. Bereskan urusan kita sama Allah, beres urusan kita dengan selain Allah. Selesai. Gak angel. Jadi orang yang merasa hidupnya angel itu berarti hidupnya dia sama yang maha hidup angel. Kalau hidupnya dengan yang maha hidup itu nggak angel, maka hidupnya dengan yang maha tidak hidup manusia ini, maha mati manusia ini ya, itu akan jadi juga nggak angel. Kalau sama Allah nggak angel, sama Allah mudah, baik hubungannya, nanti manusia sekitar akan dibuat mudah. Loh Beb, dalam kenyataannya itu kan ada orang-orang soleh, Nabi aja dilempari batu. Loh, kalau bentuk tampaknya nggak enak itu ya akeh, tapi yang merasakan lo enak loh. Jangan kamu kira yang merasakan seperti kamu, jangan disamakan dengan dirimu. Orang-orang soleh itu mengalami gak enak tuh ketokane tok. Tapi aslinya enak. Saya kemarin duduk sama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Boleh ya, share sedikit ya. Nanti jangan bilang Habib Muhammad ya. Saya bocorkan. Habib Muhammad tuh ngomong gini, Kak Novel, kalau manggil saya kan Kak Novel. Kak, artinya saya masih muda, bukan siapa gitu loh. Mas Novel gitu kan, Kak Novel. Ya, Kak Novel. Ya, gini. Alhamdulillah ya. Kita ini kok hiburannya mudah. Buka kitab, seneng. Buka kitab baca, seneng, nikmatnya luar biasa. Nah orang lain lo kesian. Mau menghibur diri harus cari pantai. Mau menghibur diri harus luar negeri. Mau menghibur diri harus lihat pemandangan sawah atau gunung. Kalau belum lihat sawah, gak iso seneng. Gak lihat sungai, gak iso seneng. Kesian. Nah kalau kita kan lihat sungai ya seneng, lihat sawah ya seneng, lihat gunung ya seneng. Tapi gak harus gitu loh. Artinya cukup buka kitab, alhamdulillah udah seneng. Itu disyukuri itu nikmatnya luar biasa. Makanya saya seneng betul kalau ketemu abang-abang becak itu, di becaknya aja udah seneng. Bisa ketawa, di becaknya aja udah bisa seneng. Gampang terhiburnya. Nah, awakmu kuwi doa akeh stres nggumun aku. Bojo ayu ya sambat. Suami ganteng ya sambat ya. Urip kok kayak gini. Naiknya mobil, perusahaan banyak. Cari uang kok susahnya begini ya, Bibi.